Kenalin, nama gue Tasya Hira, gue Binusian 2021. Di Binus gue ambil jurusan Sistem Informasi dengan streamingnya Business Intelligence. Terus sekarang gue lagi kerja sebagai Data Engineering and Analytics di perusahaan yang bidangnya Financial Technology. Kenapa masuk ke dunia data? Karena itu berawal dari pas gue milih peminatan. Jadi waktu gue mau milih peminatan itu kan bingung dari sekian banyak pilihan. Nah terus teman gue itu ada yang ngasih tahu gue video tentang data. Dan waktu itu yang jadi pembicaranya itu adalah Kristal Wijaya. Nah waktu itu dia adalah Head of Data di Gojek. Terus dari situ deh gue baru kayak, oh ternyata dunia data tuh kayak gini ya. Makin suka, makin curious juga. Akhirnya penasaran dan akhirnya mau milih Business Intelligence sebagai streaming gue waktu itu. Karena lebih tepatnya mungkin karena gue punya role si Kristal Wijaya itu sih sebagai role gue di bidang data. Jadi kayak gue mau nih kerja kayak dia gitu. Gue pengen nih punya skill kayak dia, kayak gitu. Jadi lebih ke situ sih kenapa bisa terjun ke dunia datanya. Dan juga karena emang seru dan menarik gitu. Jadi kita di dunia data itu kita yang ngebuat lemari-lemari penyimpanan untuk datanya mau disimpan di mana, terus juga kita bisa olah data tersebut, mau dijadiin data seperti apa, mau ngambil conclusion-nya apa di data tersebut yang berguna buat perusahaan, kayak gitu. Hard skill dan soft skill, lebih ke kalau misalkan nanti lo kerja di perusahaan yang emang dia udah ngolah datanya banyak, menurut gue query itu penting untuk lo tahu at least basicnya. Tapi kalau emang enggak, karena gue juga pernah kerja di perusahaan yang waktu itu gue sebagai data analis di sebuah agensi gitu, tapi waktu gue nggak pakai query karena data yang diolah emang belum terlalu banyak waktu itu. Jadi sebenarnya opsional, cuman menurut gue lebih bagus dan lebih baik kalau punya skill dalam bidang query gitu. Terus habis itu Microsoft Excel itu juga salah satu yang penting juga karena hampir semua perusahaan mungkin bakal pakai Microsoft Excel. Terus juga critical thinking, kalau misalkan mau jadi data analis atau data engineering pun critical thinking itu perlu. Jadi lo harus curious terus gitu, apalagi dalam solve problems di sebuah case itu biasanya gak mudah kan. Dan kalau lo gak curious biasanya jadi kayak aduh udah deh. Makanya curious itu juga sama critical thinking-nya tuh butuh banget. Terus data visualization itu juga perlu untuk jadi data analis. Gimana kita mentranslatekan sebuah data menjadi sebuah informasi, itu penting. Terus juga kalau misalkan emang nanti bakal dapet di perusahaan gede, kalau waktu gue nyari-nyari kerja itu banyak application-nya itu requirement-nya itu adalah Python. Waktu itu pun gue tes juga ada Python-nya, jadi itu juga salah satu yang penting sih. Cuman balik lagi mungkin itu opsional sih mungkin. Terus untuk soft skill-nya juga kalau dalam sebuah perusahaan pastinya komunikasi yang baik, responsif, terus juga bisa bekerja sama dalam tim itu sih, dan disiplin waktu pastinya. Gue sekarang jadi data engineering and analytics itu, jadi di perusahaan gue sekarang itu digabung data engineering and analytics-nya. Cuman sebenarnya per department-nya itu dia punya data analis sendiri gitu. Nah terus perbedaannya apa data analis di data engineering analytics dan di yang lainnya gitu. Sebenarnya gue sebutnya DEA, Data Engineering Analytics. Jadi di DEA itu sebenarnya juga dibagi nih orang-orangnya. Gue fokusnya di growth misalkan. Terus teman gue nanti di marketing fokusnya. Meskipun di department itu ada, biasanya ada isu nih. Ada isu yang nggak bisa mereka solve. Jadinya nanti kita yang bakal bantu. Terus juga misalkan query-nya itu terlalu berat. Jadi nanti dari tim gue yang bakal ngesimpelin query itu tapi tetap informasi yang disampaikannya sama gitu. Terus untuk data engineering itu lebih ngurusin ETL-nya, ngurusin data warehouse-nya, lebih technical banget lah. Jadi kalau keseharian selama WFH sebenarnya nggak beda jauh sih sama waktu WFO.
Kalau WFH itu, jadi jam kerja gue itu tetap jam 9 sampai jam 6. Terus di setiap harinya itu gue bakal ada meeting nih sama tim gue buat update progres kerjaan gitu. Nah, jadi di jam 9-nya ini sampai jam 11 sebelum meeting biasanya gue list dulu nih kerjaan gue hari ini apa, kerjaan yang belum selesai apa, yang harus gue update kerjaannya nanti apa, apakah ada deadline, berarti harus gue selesaiin dulu sebelum update jam 11 itu. Kalau misalkan ada isu yang belum bisa gue solve sendiri, nah itu juga gue bawa nanti ke update jam 11 itu. Jadi buat discuss nih sama kira-kira solve-nya gimana ya. Siapa tahu ada teman-teman yang lain yang pernah ngalamin case yang sama. Terus nanti dari jam 11 sampai jam 12-nya itu biasanya break. Dari jam 12 sampai jam 6 itu biasanya ada meeting-meeting. Kalau enggak, ya udah kerjain yang udah harus dikerjain hari itu. Di update sebelumnya itu yang jam 11 itu juga biasanya nanti ada tugas task baru nih dari lead-nya. Mungkin kalau bisa dikerjain hari itu, ya dikerjain hari itu. Selain update sama tim juga, itu sebenarnya juga ada update sama CEO-nya. Itu lebih ke selama seminggu tuh lu udah ngerjain apa, dan lu bakal ngerjain apa untuk kedepannya. Jadi ada goals-nya juga sama aja sih sebenarnya. Cuman bedanya ini ke level yang lebih tinggi lagi update-nya. Tantangannya mungkin lebih ke tantangan sebagai fresh graduate karena tuh gue magang itu gue bukan di industri yang sama. Waktu itu gue di agensi, berarti kan lebih ke marketing banget. Gue juga waktu itu nggak pakai query juga, jadi emang tantangannya gimana gue bisa catch up untuk query gue supaya lebih cepat lagi query-nya, supaya skillnya lebih tinggi lagi, lebih naik lagi. Terus juga karena gue baru masuk nih ke financial technology, ya banyak juga dan harus gue pelajarin gitu, yang kayak misalkan financial technology itu tuh tentang apa, terus juga apakah ada kata-kata yang harus gue mengerti yang cuma ada di dunia financial technology. Terus juga pastinya mungkin bukan fresh graduate doang, tapi orang-orang yang baru pindah kerjaan atau baru kerja juga pasti harus belajar lagi nih tentang perusahaannya, produknya tuh apa. Karena gue juga nganalisa nih, gue juga harus paham produknya tuh apa, flow kerja dan juga flow aplikasinya, juga flow produknya tuh gue harus paham. Dan juga gue harus tahu nih seperti apa sih. Meskipun emang gak bakal bisa langsung jebret tahu, tapi ya itu harus catch up juga gitu. Karena misalkan gue dikasih task ini atau ada isu dari departemen lain gitu, dan gue belum tahu apa-apa kan juga jadi repot kan. Jadi tantangannya lebih ke catch up all the things yang harus gue tahu juga. Sama pastinya gue kan biasanya ada case yang baru kita tahu gitu kan. Yang belum pernah waktu kuliah tuh mungkin belum pernah nih pakai query ini, belum pernah sintaks ini, functions ini gitu. Itu juga tantangan buat gue buat lebih research lagi, lebih belajar lagi kayak gitu. Pesan untuk binosian yang mau jadi dunia data adalah tingkatin skill-skill yang kalian rasa butuh. Jadi kalian research dulu sih harusnya. Kalian tuh pengen kerja itu di mana, di industri apa. Biasa kan di LinkedIn tuh suka banyak kan requirement-nya. Dan kalian catat nih kira-kira skill apa sih yang kalian butuhin. Karena satu perusahaan tuh pasti beda juga nih sama perusahaan yang lain gitu. Mungkin di sini lo butuh Python. Mungkin di sini beda lagi. Atau mungkin di sini lo butuhnya C, di sini butuhnya D, beda kan. Jadi lo research dulu, terus pastinya tingkatin skill yang lo harus punya itu, misalkan kayak query. Menurut query tuh perlu juga sih, karena kalau lo udah main dengan data yang begitu banyak, itu bakal memudahkan lo. Jadi kayak untuk narik kesimpulan, untuk bikin visualisasi datanya itu lebih enak daripada harus cuman pakai Excel doang. Jadi query juga harus tahu. Mungkin sekarang nih Python lagi hype-hype-nya, lo juga belajar Python. Menurut gue itu sangat-sangat investasi yang bagus banget buat diri lo. Jangan terlalu fokus kepada hard skill doang, query doang, tapi juga soft skill dari diri lo nya juga. Kayak gimana lo berkomunikasi, gimana lo jadi orang yang bisa diskusi dengan baik. Itu juga penting banget karena semua perusahaan pasti punya standar, tapi misalkan lo udah ngelewatin standar itu, tapi kan pasti ada beberapa orang juga yang udah ngelewatin standar tersebut kan. Nah jadi belum tentu mereka ngambil yang paling bagus skillnya. Mereka juga mungkin bakal ngambil orang yang bakal cocok dengan environment-nya
perusahaan mereka gitu. Karena itu juga yang penting. Kenapa penting ya? Karena kita bakal kerja itu kan gak sendiri, pasti sama orang lain juga. Itu pasti penting banget sih. Jadi ya balance lah antara ningkatin skill kayak query dan lain-lain dengan attitude lo-nya juga. Sama cari-cari kerja atau research dari sekarang aja sih kalau emang mau kerja suatu perusahaan. Dan ikut-ikut interview juga nggak apa-apa. Meskipun itu bukan perusahaan yang lo mau gitu, ikut dulu aja. Jadi kalian juga punya pengalaman dan jadi lebih nggak kaku gitu kalau misalkan lagi interview. Jadi udah terbiasa buat interview, bisa dibilang kayak gitu guys.